Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Lanjut. Sini ini bagaimana? Ini bagaimana ini? Makanya itu saya juga pusing ini. Ini sebetulnya ini ada apa ya? Saya juga bingung, Mas. Karena lagi pula kok Mas Diko sebodoh itu ya. Kalau dia tuh nggak mau ngedengerin apa yang Mas Rizky bilang. Andai aja kemarin Mas Diki itu ngomong sama Mas Rizky, dengerin apa omongan Mas Rizky, mungkin nggak bakal terjadi hal kayak gini sampai Mas itu keracunan. Memang bodoh kali si Diki itu. Sebenarnya keras kepala dia, Mas. Nggak bisa kita salahkan Diki juga. Itu semua udah terjadi. Dan itu jadi kodrat Tuhan udah. Ya benar, emang tuh takdir ya kan, memang gitu alurnya. Tapi kalau misalkan dia itu bisa ikutin sama omongannya si Rizky, mungkin gak bakal kayak gini takdirnya, Mas. Ya itu, kan saya bilang firasat saya itu jelek soal malam itu. Saya nggak ekspektasi bahwasanya akan secepat itu bakalan terjadi gitu kan. Tapi yang saya rasakan memang malam hari itu rasanya mencekam gitu. Saya merasa sakit hati dan merasa bakalan kehilangan seseorang gitu. Makanya. Tapi ya ada tanda tanyanya, siapa gitu. Kita nggak tahu. Bisa jadi, Mas. Ternyata terjadi Mas Ri yang jadi korban. Tapi gini, Mas ya. Kenapa Mas Diki itu terlalu ngeyel sama si Mas Rizky? Sedangkan Mas Rizky kan udah tahu itu apa yang bakal terjadi kalau misalkan Mas Diki itu tetap ngeyel beli ayam itu, tapi dia tetap bersikeras. Apa jangan-jangan Mas Diki itu memang mau ngeracun si Mas Ri? Emang kerjasama sama si tukang bakso itu buat ngeracunin Mas Ri? Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa salahkan si Diki. Diki pun bakal apa kita tahu Diki memang sengaja atau enggaknya kan? Ya memang benar, tapi kan seenggaknya kan dengerin minimal tuh ya. Ya udah kita pindah aja yuk. Kan mie ayam kan nggak cuma satu. Iya. Banyak yang jual mie ayam. Bahkan satu daerah ini tuh mau 20 orang yang jual mie ayam. Tapi Mas Diki tuh kenapa kok ngeyel kali mau beli di situ aja gitu kan? Karena kan berarti Mas Diki nih mau ngeracuni si Mas Ri. Nanti kalau misalkan saya cuma sama Mas Diki saya tempelin kepalanya. Enggak, itu biar kan nggak terlalu keras kepala kali, Mas. Malas saya yang ini lama-lama tuh nengok dia itu ngeyel dia orangnya. Udah tahu kalau misalkan dia itu beli ayam bakal terjadi hal yang gak diinginkan sama Mas Ri. Ya kayak gini, Mas Ri keracunan. Memang orang keras kepala dan egonya tinggi itu susah deh, Mas, dibilangin, Mas. Dia merasa diri benar, padahal nggak tahu dia itu benar apa enggak, kan bodoh. Keras kepala, coba dia ngomong, iya. Yaudah Mas Rizky, ayo. Kalau memang Mas Rizky itu perasaannya kurang enak di sini, udah kita pindah di warung sebelah aja. Memang rasa kan sama. Tahu sifatnya Diki gimana kan? Iya. Nah, itu tadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Tapi Mas, dengan kita membantai atau menempelin kepalanya, mungkin dia bakal bisa menghilangkan keras kepalanya tadi itu. Kekerasan itu tidak mendidik seseorang. Kekerasan itu bisa menjadikan orang menjadi orang yang lebih salah lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang memang udah keras, kalau dikerasi itu semakin menjadi. Makin nggak nangkep manahan, makin penger, gila sih singgung. Ya udah kan bodoh dia, udah kita kerasin aja lah. Tengok lah kayak gitu kan orang penger dan. Iya benar, makanya itu Mas. Jadi kita nih. Kayak gitulah, saya nggak bisa nyalakan Diki. Tapi Mas, kalau misalkan nggak keras kepala macam kemarin, mungkin Mas nggak bakal keracunan kayak gini Mas. Itu semua karena Diki itu ngeyel, nggak bisa dibilangin. Netizen aja banyak yang marah sama si Diki itu. Kenapa kamu tuh nggak mau dengerin si Rizky? Padahal Rizky itu tahu kalau misalkan Mas Ri makan mie ayam yang di situ, apa yang bakal terjadi? Mas Rizky kan tahu. Ya, tapi tetap ngeyel si Dikinya itu bodoh kali memang. Tapi yang salah di sini tuh bukan Diki, tapi lebih ke Dodi. Hah? Dodi? Emang ada sangkut pautnya sama dia Mas? Kita awal kita nggak tahu sangkut pautnya dia sama kejadian ini, kita nggak tahu. Tetapi kamu bisa tahu musuh kita sekarang ini siapa? Dodi. Ya. Orang yang mau menjatuhkan si Mas Ri siapa? Dodi. Nah. Pasti? Berarti ini semua dikarenakan Dodi. Ya itu tadi lah.
kemungkinan dia kayak mana ya? Terus saya bilang mulut dia itu beracun. Nah, becek. becek Unia. Makanya saya bilang maksudnya udah, kalau memang maunya seperti itu kita akan hadapi. Tapi kalau memang benar itu si Dodi yang melakukan itu, saya bakal menghajar dia sampai gompel giginya. Itulah makanya malam ini saya tuh mau datangi dia. Ya. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus jumpa sama dia. Kita minta pertanggungjawabannya dia. Kita tanya apa benar dia yang meracuni. Dan saya pun lebih mau ini sih. Saya lebih mau datangi orang yang jualan bakso itu. Tapi saya nggak tahu tempatnya. Yang tahu tuh Diki. Udah gini aja mas, Mas Diki ini mungkin kan masih di padepokan dia. Mau saya panggil dia? Udah nggak usah. Apa misalkan betul itu saya obrak-abrik tempat bakso itu? Kalau saat memang saya bakar begini, tempat nanti yang ada dulu. ribut lagi kayak kemarin kita. Ya udah kan ini kan demi semua kan, demi keselamatan Mas Re, demi apa ya? Pokoknya menjaga Mas Re itu biar tetap sehat dan aman. Takutnya gini mas, ya kan? Kalau kita biarkan orang itu berdiri, takutnya ada orang lain juga yang keracunan. Mending kita bakar. Masa saya nggak percaya gini, kalau memang pun dia Diki, masaan adik sendiri mau racuni abang. Ya benar, tapi Mau kan kenapa gitu loh. tapi kenapa kok dia itu keras kepala? Seenggaknya kan iya, Enggak, emang iya kan omongan serius udah. Kemungkinan dia mau berbakti kepada abangnya, tetapi dengan adanya seperti ini dia pun disalahkan, jadi dia pun agak terpuruk di sana. Ya saya bisa rasakan itu, karena kan kalau memang seperti itu, mana? Pusing juga saya bilang. Jadi ini gimana mas? Mau kita datangin si Dodi? Kita datangnya si Dodi. Hah? Ya bagaimanapun caranya, mau nggak mau, jumpa nggak jumpa, kita harus cari dia. Mau dimanapun dianya, aku nggak peduli, yang penting kita jumpai dia. Oke? Nah, Ya benar itu mas. Kalau misalkan itu benar ada sakit mati sama Dodi, saya paling depan dan saya bakal terus mengajar dia. nggak perlu kamu, saya yang hajar dia Mas, nanti. gini kalau mas sendiri juga bakal bahaya tuh diri mas saya. Karena apa? Dodi itu dia tuh gimana ya? Keilmuannya itu udah ilmu hitam tingkat tinggi. Jadi siapapun orangnya itu nggak bakal bisa mengimbangin, apalagi jangan kan satu orang. Saya akan keluarkan ajian saya nanti, slow aja. Jangan kan satu orang mas, 5 orang, 10 orang pun itu belum tentu bisa menandingin si Dodi. Kekuatannya luar biasa, apalagi kita satu orang. Ya itu tadi. Ya saya nggak peduli itu semua. Masalah mati hidup dan mati itu Tuhan. Yang penting saya bisa tahu siapa yang meracuni Mas Rey. Misalnya pun memang bukan dia, pasti ada yang lain. Kita tanya dulu sama dia, baru kita curigai sedikit. Nah, Ya. oke? Ya udah gini aja lah mas, kita balik ke sana aja lah ya. Mana? Udah kita nyari Dodi. Udah yuk, aku gak sabar. Ya udah, sabar dulu. Ini kan saya mau berdiri. Udah sahabat, sampai sini dulu sahabat ya. Semuanya. Nanti sampai sana saya lanjutin. Tapi mas, tapi yakin mas kita mau jumpain si Dodi mas? Karena kita sendiri aja mas, cuma berdua kita mas. Gimana nih? Maka gini aja, saya ikut melawan si Dodi. Gimana mas? Ya nggak bisa. Ini untuk membela Mas Rey mas. Intinya kita bisa cari tahu dulu. Hah. Jadi dikira tidak disalahkan. Gitu loh. Tapi saya walaupun gimana pun saya tetap geram sama si Semua Diki. netizen kan menyalahkan si Diki. Ya, Nah, saya takut nanti Diki malah gila gara-gara tekanan seperti itu. Saya nggak tahu mencari Dodi dari mana. Ini kita coba aja dulu. Oke. Kita akan cari dia. tapi hawanya kok langsung beda mas. Ini berarti Dodi nggak jauh dari sini mas. Dodi nggak jauh dari sini nih. Ngomongnya dia nggak jauh dari sini. Nah, nih. Dari kentang buah kemiri yang nantang sudah sampai kemari. Dobi. Dobi.
aja. nyambung. Ya udah mas, kan Saya dia nantang. kalau memang dia itu memang kelakuan dia yang bikin Mas Re itu sampai keracunan, kenapa nggak nantang kita juga? Ya udah, kita sama-sama nantang di sini Udah, ceritanya. gini aja. Kalau setelah kelihatannya sama Dodi pun nggak ada hasilnya, kita akan datangi tukang bakso itu. Iya, kita berabrek orangnya itu. Karena cuman 3 kemungkinan. Bendiki, tukang bakso, Dodi. Saya lebih ke Dodi. Tapi Mas Diki harus kita interogasi juga ini Iya. tentang apa ini. Tapi janganlah Biar, terlalu ini, nanti yang ada dia. jadi ini Mas, biar nggak ini kali loh, biar nggak apa namanya, biar nggak susah kita nyari apanya ini sisi terangnya di mana. Jadi semua kita interogasi dari tukang bakso, Mas Diki, semua yang dari si Dodi kita interogasi semua. Nggak cuma Mas Diki aja. Pak kok mau nyari ini lagi. Kau tukang bakso udah pasti dia nggak bakal pindah Mas, dia bakal tetap di situ stay. Jadi tukang bakso iya, tapi kan kamu nggak tahu. Jadi kalau yang cuma untuk anaknya ini bapak yang jualan, Ya tetap kita tanyakan, maksud kau apa? Ngeracunin gini ya payah. kemana sih Dodi ini biasanya enak bisa. Jadi, hei, memang gak ada otak kau itu dia. Jadi, mana? Di situ mana ada Mas? Dobi. Wah. Harus merasakan hawa-hawa kehadirannya dia nih. Saya harus itu. Jadi, Dia belum tahu siapa saya. mana nih kau? Woi, keluar kau dari. Memang kepengkhianat kau. Beraninya kau main belakang kau kalau memang berani sini kau muncul. Loh, apa itu? Mas, ini Mas. Tadi dia dengar apa yang saya bilang Mas? Tadi dia marah Mas enggak? Udah kok dia marah kita datengin dia. Kalau dia marah gimana Mas? Mana nyari Dobi ini kok payah kali ya? Dia takut itu Mas, kayaknya Mas. Saya terawang dulu tuh. Astagfirullah, apa itu? Sekarang apa itu? Apa Mas? Kenapa seperti barang-barang jatuh dari atas? Dodi! Woi! Dodi! Mana kau, woi? Dobi, Dobi. Mas, periksa saya di sana, Mas. Ayo. Sini. Itu kayak dia di sana itu. Oh, ini. Itu Dodi. Wah, Dobi. Mas, itu Dodi, Mas. Hah? Itu Dodi. Ya Allah, amit-amit. Kayak gitu bentuknya. Ngapain kamu datang orang gila? Di sini saya datang untuk bertanya kepada dirimu. Bertanya apa? Itu Mas Re sekarang lagi terluka. Dia lagi sakit. Semalam yang datengin Diki, sekarang orang gila kayak kamu pula. Sobat, yang gila saya kok kamu. Jadi gini yang kutanya tuh yang harus kamu jawab.
Bukan yang nggak saya tanya harus kamu jawab. Ya itu tanyakan. Saya tanya, apa benar kamu yang meracuni Mas Rey? Sudah saya bilang kalau soal itu saya tidak tahu. Saya tidak ada urusannya dengan Jujur aja. Iya. Berkumpul kok di sini. orang gila. Saya udah bilang berapa kali. Saya tidak tahu kalau masalah tentang abangnya Diki itu si Rere itu yang nggak jelas itu. Kau ngaku aja dong dia udah. Harusnya malam hari ini. Orang musuh Mas Rey hari ini cuman kau. Musuh Mas Rey. Enggak, ini masalahnya musuhnya cuma kau. Cuman kau musuhnya. Nanti sakit. Ada sakit pakai sama kau. Saya baca pikiranmu itu udah jelek memang. Itu loh. Pikiranmu itu udah jelek kepada kami semua. Jelek kayak mana? Kayak mana saya tuh nggak berpikiran bro. Kamu adalah penyebab dari ini semua. Kau tahu dari mana kalau aku yang racunin? Saya tahu dari sini, Sitimu kenapa busuk? dari hati saya. Lah, kau gigi yang busuk. Bibir kau yang becek itu. Orang gila. Udah lah, lebih bagus kamu cabut dan bawa kameramenmu. Cabut dari sini. Daripada saya buat kekerasan Saya? pada kamu. Belum mau cabut sebelum saya tahu dari mulut kamu sendiri bahwasanya kamu yang melakukan itu. Sudah saya bilang, saya tidak tahu tentang Ray itu. Jadi buat apa kamu menekan saya pun tidak ada Tengok gunanya. bibir kau itu berbohong. Nah, Udah lebih bagus. bibir kamu itu Cabut. mengatakan kebohongan. Saya bau jengkolnya sampai kemari. Kalian yang di Padepokan nggak pernah makan enak kan? Enggak bilang nggak pernah makan ini. Jangan- Baru inilah makanan dari luar. Udah jangan Yang banyak kali dimakan ngomong. sama Mas Udah Ray. jangan banyak kali Beracun. ngomong. Lebih bagus kamu pergi dari sini. Kau yang pergi dari sini. Kalian yang pergi dari sini ini kawasan siapa, Bos? Loh, bos, sok keren kau. Ini kawasan siapa? Sok keren kau, boy. Kawasan-kawasan. Sok keren kau. Ini hutan punya pemerintah. Punya hak apa kamu memiliki ini? Sudah aku bilang samamu. Kamu tuh orang gila, nggak tahu apa-apa. Lebih bagus kamu cabut dari sini. Saya tuh Pergi nggak kamu takut dari sama sini. kamu. Saya mau kejujuran kamu sekarang di sini. Banting aja udah. Buat apa saya kejujuran? Mas angkat banting badannya. Orang kejujuran nggak perlu sama saya. Itu orang-orang munafik semua. Kamu jujur sekarang. Kalau memang kamu yang racuni, di mana penawar obatnya? Kamu tuh orang gila. Kamu tidak tahu apa-apa. Lebih Udah. bagus cabut dari sini dan Saya bawa nggak kameramenmu. Dan kamu Udah. kameramen bawa. Udah kau dia jujur pulang. aja. Udah kau jujur aja. Sekarang. Kau jujur aja sekarang. Saya Saya nggak harus tahu. ngomong berapa kali. Saya bilang Gimana nggak ada penawarannya? urusannya sama Ray itu. Di mana penawarnya? Saya perlu itu aja. Di mana penawarnya? Udah lebih bagus pergi dari sini. Nggak bisa. Di mana penawarnya sekarang? Mana penawarnya? Kalau emang kau yang lakukan, mana penawarnya? Hah? Kali aku harus Mana penawarnya? Mana penawarnya? Mana penawarnya? pikirannya dan kayak orang gila ini. Otakmu tuh kopior, ngerti nggak? Bisa mikir kau. Berapa kali aku ngomong, aku nggak ada urusannya tentang Ray. Otak kau Dan aku kopong. nggak ada urusannya juga sama kalian. Tapi kamu Nggak ada ngisi guna, nggak ada kami. gunanya juga aku ngurus kalian. Loh, lah kan emang. si bukan kami. Kalau emang kau nggak. Aku sama Ray sih. Nggak Iya. ada urusannya Udah. sama kalian. dengar Lebih kan? bagus kalian pergi dari sini. Kemari kau kemari. Udah lebih bagus kau pergi dari Tengok sini. kemari nih. Pergi kalian dari sini. Tengok kemarin. Kau ngurusi saya daripada bukan. Kamu bilang saya itu gila. Ya memang saya gila. Iya, semua orang tuh nggak tahu kalau kamu itu gila. Ya udah. Pikiran saya tidak terkontrol. Tapi untuk masalah sekarang ini, Iya, saya tahu kamu tuh orang gila. Jadi buat Saya apa tidak menghadapi gila. saya? mungkin inilah cara salah satunya untuk kamu. Cara apa? Lakukanlah. Udah sekarang gini Dodi. Kau taruh mana penawarnya? Hah? Udah hebat kamu orang gila. Berani mendatangi saya kemarin saya. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Saya bilang. Orang bajat kau. Udah saya bilang. Kalian berdua tuh kalau menghadapi saya tuh nggak bakalan mampu. Mas, hati-hati mas. Kita waspada terus mas. Ini dia memang gak ada otaknya nih mas. Dia orang licik mas. Hati-hati. Mas. Ayo, disuruh ini. Keluarkan jurus-jurus semua yang diajari dari Padepokan Ray itu. Keluarkan. Ya kamu jujur sekarang di sini. Kamu jujur sekarang di sini. Jujur kau. Jujur apa lagi? Jujur
jujur kau. Mana penawarnya? Jujur harus apa lagi aku Kau jujur. Tangan. Udah saya bilang kalian itu tidak mampu melawan saya. Keluarkan jurusmu yang diajarin sama Ray itu. Saya bukan warga memang. Saya perotolan. Ayo. Nah, Son Amata Aji. kok kayak orang Cina gitu. Mas, hati-hati mas. Kurang tuh, nggak ada dupanya. Coba pada insum sama Allah. Mana? Nggak ada apa-apanya. Mana gerakan yang gemulai itu ah? Mana jurus-jurus yang gemulai? Udah. Gimana kau kasih tahu aja dulu. Gimana? Sudah saya bilang. Saya nggak Indra, peduli, kamu saya tuh mau belum ada apa-apanya sama saya. Lebih bagus pergi kamu dari sini. Kamu Daripada jangan kamu bilang mati di seperti tangan itu. saya. Silakan kau mati. Cabut. Kau bunuh saya tapi jangan saya. Oh! Tunjukkan. Tunjukkan Memang nggak ilmumu. bisa ada. Saya memang nggak cerdas. Tapi saya nggak mudah mati kamu bantai seperti itu. Ya? Kalau kamu tidak ada ilmu, kenapa kamu berani datangi saya? Karena saya punya niat. Karena kamu yang telah melukai Mas Rey. Sudah saya bilang berapa kali, nggak ada saya urusan dengan Ray itu. Astagfirullahaladzim, Mas Rizky, Mas, bangun Mas Rizky, bangun, sadar, stop kau, woi, Mas, bangun Mas, bangun Mas. Tunjukkan ilmumu. Kameramen, mau saya takbir. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar. Sahabat baca takbir, sahabat ya, sahabat. Sama-sama takbir, sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya lebih bagus kamu bawa pulang orang gila Enggak. daripada kalian mati. Kau tanggung jawab. Master keracunan. Astagfirullahaladzim. Aku yakin. Nah, kamu Master jangan- keracunan itu gara-gara perbuatanmu. kamu Memang jangan bajingan bilang kau, orang memang lebih bujang. bagus kamu bawa pergi orang gila ini. Kamu tidak ada apa-apanya. Lawan saya. Memang gak ada otakmu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Membiadab kau, dukun. Dukun apa gak ada otak kau emang ya? Emang kau dukun bangsat kau. Gak ada otakmu kau. Sudah saya ingati berapa kali. Lebih bagus kamu pergi dari sini. Nggak ada urusannya sama kamu. Kau Dan saya salah tidak kau. tahu masalah Ray itu ya. Yang pernah kalian kembali lagi, ngerti? Saya nggak bakal gitu aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Rizky. Mas, sadar Mas. Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Memang dukun gak ada otak kau, Mas. Mas bangun Mas. Dan kamu siapa? Kameramen. Kamu bawa dulu kali orang gila nih. Mas Rizky. Mas bangun Mas. Allahu Akbar, Mas Rizky. Mas. Jangan kau macam-macam kamu sama kami ya. Kami bakal tetap minta pertanggungjawaban kau. Apa maksud kau ngeracunin Mas Rizky? Pergi kalian dari sini, pergi. Dan kamu kameramen masih banyak nih ngomong. Oh iya, banyak ngomong. Kamu buat. Ngomong gak sering kecelitot kau. Yang betul kau ngomong. Aku yakin kau itu tulangmu. Kemampuan, nggak bisa melawan saya.
Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa Mas kalau dia Mas. Karena saya nggak tahu Juga kamu hal kayak ternyata. gini. Astagfirullah. Sampai udah berdarah gini pun masih bisa kamu melawan saya. Masih bisa kamu berdiri. Saya tanya bagus-bagus sama kamu. Di mana penawar Nggak itu? perlu kamu tanya aku bagus. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Mas Rizky. Mas Rizky. Udah saya bilang sama kamu jangan pernah balik lagi kemari. Cabut kalian dari sini. Ngomong nggak ada otakmu ya. Dan kamu bawa dia pergi. Jangan. Memang dasar kau tak kau tahu jawab kau. Mas Rizky. Mas Rizky. Mas bangun Mas. Mas Rizky. Aku mati, Bun. Tunjukkan kehebatanmu. Saya nggak peduli. Yang penting kamu kasih tahu lu di mana penawarnya. Hah? Orang yang udah berani datang ke sini harus mati di tangan saya. Saya nggak peduli mati di tangan. Astagfirullahaladzim. Mas Rizky bangun Mas. Mas Rizky bangun Mas. Bangun Mas. Itu saya bilang kamu itu tidak ada apa-apanya. Mas jangan mati dulu Mas. Sebelum tahu kita siapa pelakunya dari yang meracuni Mas ini, Mas jangan mati dulu Mas. Nanti aja Mas mati, Mas. Jangan mati dulu Mas. Ayo tunjukkan kehebatanmu. Kamu kasih tahu aja. Di mana kamu sembunyikan penawar itu? Karena saya tahu itu adalah perbuatanmu. Saya sudah bilang berapa kali saya tidak tahu masalah Rere itu. Udah lebih bagus kalian pergi dari sini. Saya nggak mau pergi. Udah cabutlah kalian dari sini. Pergi dari sini. Kalian nggak bakal pergi dari sini ya. Serang lagi Mas. Kekuatan saya itu tidak berpengaruh kepada dia. Karena dia sakti Saya Mas. bingung. Ilmu hitam dia tinggi Mas. Itu nggak bawa pusaka itu. Mustika. Siapa? Mustika apa namanya? Saya lupa, Bun. Makanya Mas. Pokoknya itu. Loh, dia kemana Mas? Loh, Mas, Dia itu pasti takut sama saya. Mas. Dia itu pasti takut sama saya itu. Aduh, untung dia menghilang Mas. Dodi. Untung dia menghilang Mas. Mang. Oh, alhamdulillah, untung dia ngilang. Udah sahabat-sahabat, untuk kalian yang penasaran, kalian tetap lanjuti sahabat ya, tetap ikutin terus perjalanan kami sahabat untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang meracuni Mas Ri itu sahabat. Nah, sejujur sahabat ya, saya sebenarnya Tidak berpengaruh Iya. sama kamu. saya juga tadi tuh awalnya saya kira tuh bisa melawan dia, menyerang dia. Nyatanya saya juga bahkan untuk Intinya, menggeser selangkah pun nggak bisa. Sahabat semuanya bisa melihat bahwasannya mulut dia itu berbohong. Sepertinya, tapi kita nggak tahu juga. Situ feeling saya tuh besar sekali kepada dia. Lama di sini kita nggak aman. Aduh Mas, kita balik aja dulu Mas. Ya, Mas, kita istirahat dulu Mas. Tapi saya nggak mau kalau perjalanan kita cuma berhenti sampai di sini aja. Kita bakal lanjut, tapi kita seenggaknya kita memulihkan tenaga dulu. Kalau misalkan semua udah aman, kita lanjut ke perjalanan dan kita cari si Rudy itu sampai ketemu. Aduh sahabat, ini sampai sini dulu sahabat ya, karena kami bakal mencari tempat aman buat kami istirahat sahabat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.